Selamat pagi, bersama dengan saya Kurniawan Saputra. Kita akan belajar kita akan sama-sama mengetahui tentang cara belajar efektif. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih itu belajar efektif ya? Kenapa kok harus kita mengetahui cara belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil, atau dengan kata lain, proses belajar mengajar yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, dan mutu, sehingga ada perubahan perilaku dan pengaplikasian apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Anda belajar belum bisa merubah perilaku Anda, maka itu belum disebut belajar efektif. Kalau Anda belajar belum bisa menerapkan ilmu Anda dalam kehidupan sehari-hari, juga itu belum belajar efektif. Untuk mencapai belajar efektif itu ada beberapa cara, apalagi di tengah masa pandemi ini. Di tengah masa pandemi ini banyak hal yang perlu ditekankan dalam belajar efektif, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, juga dalam sikap adik-adik sekalian ya, siswa-siswi sekalian. Seperti contohnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Itu menjadi hal yang paling utama di dalam belajar secara efektif di tengah masa pandemi ini. Yang jelas siswa perlu punya kuota selain teknologi berupa gawai atau HP smartphone-nya, juga perlu punya kuota untuk melakukan pembelajaran. Terkadang di tengah masa pandemi ini siswa hanya berpikir, alah, cuman hanya mengerjakan tugas. Bukan itu. Lebih dalam lagi, Anda bisa cari materi-materi yang disampaikan Bapak Ibu Guru atau yang ditugaskan oleh Bapak Ibu Guru itu di berbagai sumber di internet. Nah, ini salah satu sarana prasarana untuk belajar efektif di tengah masa pandemi. Ketika menggunakan internet, itu banyak sekali yang mungkin tidak tersampaikan oleh Bapak Ibu gurumu, tetapi bisa kamu ketahui di situ. Maka di masa pandemi ini siswa juga perlu kreatif. Nah, salah satu cara belajar efektif selain memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, juga bisa dengan cara dari diri masing-masing, yaitu kreatif. Siswanya harus kreatif ketika gurunya hanya memberikan tugas seperti ini gitu kan. Kamu sebagai siswa harus kreatif. Oh, cari yang lain deh, kita cari referensi yang lain dari internet, dari sumber ini, dari sumber itu, dari YouTube. Misalnya kamu diminta untuk memanfaatkan barang yang ada di sekitarmu untuk bermain musik. Nah, kamu harus menemukan tuh dari contoh-contoh di YouTube misalnya. Nah, itu juga kreatif. Jadi selain memanfaatkan teknologi dan perkembangannya, juga juga harus kreatif dari diri kalian masing-masing. Nanti setelah kreatif itu muncul aktif untuk bertanya dan ditanya. Karena sudah kreatif kan, terus kepo nih, kalau kata anak-anak sekarang disebutnya kepo, rasa ingin tahunya tinggi, akhirnya bertanya. Nah, ketika bertanya itu juga menambah ilmu Anda gitu kan. Setelah menemukan dari internet dan sebagainya ada yang kurang dipahami nih. Nah, maka sebagai siswa harus aktif untuk bertanya ke guru. Pak, Bu, ini bagaimana ya? Saya menemukan dari tugas kemarin, menemukan hal seperti ini nih di internet. Kira-kira gimana ya? Saya kurang paham. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu gurumu. Yang selanjutnya itu selain memanfaatkan teknologi dan perkembangannya, setelah itu kreatif, setelah itu aktif bertanya, selanjutnya disiplin. Kenapa kok disiplin membuat belajar efektif?
Ya karena kalau kamu nggak disiplin untuk mengerjakan tugasmu atau belajar pada waktunya, saatnya belajar. Nah, itu nanti akhirnya di akhir semester atau di akhir pembelajaranmu itu menumpuk semua. Wah, tugas dari pelajaran bahasa Indonesia ada 10 nih misalnya dalam satu semester. Kamu nggak disiplin untuk mengerjakannya, ditunda-tunda. Akhirnya kamu main aja kan, nggak serius untuk mengerjakan itu. Akhirnya tertumpuk itu 10 tugas, yang terkerjakan hanya 7 misalnya. Setelah itu di matematika juga begitu. Bayangkan ketika di akhir menuju ulangan penilaian akhir semester, Anda masih punya 7 tugas di setiap mata pelajaran. Sedangkan mata pelajaranmu ada berapa itu? Ada banyak sekali. Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, IPS, Bahasa Inggris, Agama, Penjas, TIK, Prakarya. Nah, masih seni budaya. Mungkin ada 10 lebih ya. Nah, bayangkan kalau 10 mata pelajaran, setiap mata pelajaran ada 7 yang tidak kamu kerjakan. Berarti ada 70 pelajaran atau 70 tugas yang tidak terlaksana dengan baik. Nah, yang tidak terselesaikan, sehingga akhirnya kamu belajarnya yang penting kerjakan, tidak mendapatkan hasil dari belajar itu. Sedangkan belajar efektif adalah pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman, yang mampu membuat perubahan perilaku, yang mampu menerapkan apa yang sudah disampaikan atau yang sudah dipelajari. Nah, kalau kamu 70 tugas dikerjakan dalam waktu 1 minggu, pasti tidak efektif, tidak berhasil. Ya, selain dari harus memiliki dan mengikuti teknologi dan perkembangannya, setelah itu kreatif, disiplin. Selain itu juga harus punya niat. Ya, itu yang pertama harusnya, yang paling utama tadi adalah niat. Ketika belajar nggak niat dan nggak sungguh-sungguh, nah, pasti nggak bakal efektif hasilnya. Pasti belajarnya bukan belajar yang efektif. Dan yang paling penting lagi adalah jujur. Nah, kejujuran itu paling penting. Maka dalam mungkin tadi dan kemarin-kemarin yang sudah belajar luring sudah sempat bernyanyi dengan Bu Anas juga, yaitu lagu Saverius, you manis, cerdas, jujur, disiplin, dan melayani. Nah, itu tercantum dalam lagu itu dan merupakan dari ciri khas dari Saverius. Maka jujur, cerdas, disiplin. Nah, tadi semua sudah saya sampaikan ya. Itulah beberapa cara belajar efektif. Mulai dari hal yang paling kecil sampai yang menyangkut dengan teknologi dan menggunakan media dari sumber-sumber lain. Itu beberapa cara dari belajar efektif. Oke, sekian tentang belajar efektif. Nanti kita akan bertemu lagi ketika belajar IPA dan TIK dengan saya. Cukup dari saya akhiri. Selamat siang.